Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan mengenai latihan soal akhir bab, masih mengenai bab hukum dasar dan perhitungan kimia. Mohon sebelum menyimak latihan soal ini, coba diingat-ingat kembali atau dipelajari kembali mengenai materi maupun rumusan dari hukum dasar dan perhitungan kimia. Setidaknya ya saat saya bacakan soalnya, saudara-saudara sekalian itu juga sudah memiliki bayangan, oh seperti ini penyelesaiannya. Jadi bukan sebatas hanya membaca, mendengarkan atau menunggu jawaban dari Pak Jul ya, tapi setidaknya juga memiliki pandangan tersendiri atau rumusan dalam pemecahan masalah menurut pendapat masing-masing. Seperti itu. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Untuk yang nomor 1, serbuk magnesium bermassa 3 gram tepat habis bereaksi dengan sejumlah serbuk belerang, menghasilkan senyawa magnesium sulfida yang massanya 7 gram. Massa serbuk belerang yang telah bereaksi, nah ini tentunya merupakan hukum Proust ya. Hukum kekekalan massa, di mana massa sebelum reaksi dan massa sesudah reaksi itu sama. Kalau saya tuliskan Mg ditambah S akan menghasilkan Mgs. Nah, magnesiumnya itu 3 gram, sulfidanya itu tidak diketahui, sedangkan magnesium sulfidanya itu adalah 7 gram. Maka sulfidanya merupakan 7 dikurangi 3, 4 gram. Nah, seperti ini. Karena massa sebelum reaksi 3 ditambah 4 gram itu sama dengan 7, sedangkan massa setelah reaksinya juga 7 gram. Jadi jawabannya adalah 4 gram yang C. Selanjutnya nomor 2. Apabila gas karbit C2H2 terbakar menjadi reaksi sebagai berikut. Hal itu belum setara ya, jadi saya tuliskan di sini C2H2 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita mestinya adalah setarakan terlebih dahulu. C sebelah kiri ada 2, sebelah kanan juga harus dikasih 2, berarti 2 CO2. Kemudian H2 nya sudah setara ya, di kiri 2, di kanan juga 2. Nah, selanjutnya kita menyetarakan O nya atau oksigennya. Di sebelah kanan 2 kali 2 4 ditambah 1 jadi 5 ya. Jadi di sebelah kiri mestinya juga 5. Karena sudah ada 2, saya tuliskan sebagai 5/2. Kenapa saya tuliskan dalam bentuk pecahan? Karena 5/2 kalau dikalikan dengan 2 itu sama dengan 5. Jadi seperti ini, 5/2 dikalikan 2. Nah, ini kan hasilnya 5. Jadi O di sebelah kiri ini sudah 5. Karena bentuk 5/2 itu kan kelihatannya nggak cantik ya kalau dalam penulisan penyetaraan reaksi. Maka agar cantik saya kalikan dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2C2H2 ditambah 5O2 menghasilkan 4CO2 ditambah 2H2O. Yang diminta adalah perbandingan C2H2 dan O2. Maka hasilnya adalah 2/5. Ada ya jawabannya yang D. Selanjutnya untuk yang nomor 3, saya naikkan. Nomor 3. Suatu senyawa mempunyai massa rumus relatif 30. Berdasarkan analisis diketahui bahwa 80% senyawa tersebut terdiri dari karbon dan sisanya hidrogen. Jika AR karbon sama dengan 12 dan H sama dengan 1, maka rumus molekul senyawa tersebut adalah, kita identifikasi terlebih dahulu bahwa karbonnya itu 80%. Jadi boleh saya tuliskan bahwa C dibandingkan dengan H atau karbon dibandingkan hidrogen
C-nya adalah 80%, sedangkan H-nya adalah 20%. Kenapa dapat 20%? Karena jumlah total keseluruhannya itu adalah 100%. Manakala sudah diketahui 80%, maka otomatis persentase hidrogen itu mestinya adalah 100 dikurangi 80, yaitu 20%. Kita tinggal bagi dengan AR-nya ya. ARC itu adalah 12, kemudian ARH itu 1. Maka kita memperoleh hasil pembagiannya adalah 6,6 dibagi dengan 20. Nah, sedangkan 6,6 dibanding 20 ini kalau kita sederhanakan kembali, kita bisa memperoleh, saya bagi dengan 6,6 ya. Ini juga bagi 6,6, itu saya memperoleh 1:3. Jadi saya bisa menuliskan rumus molekulnya sebagai C-nya 1 ya, hanya 3 dikalikan N sama dengan 30. Karena massa molekul relatifnya adalah 30. Nah, sekarang kita hitung yang di dalam kurung. Jadi C-nya adalah 12 ditambah 3 kali 1 dikalikan N sama dengan 30. 12 ditambah 3 N sama dengan 30. 15 N sama dengan 30. N sama dengan 30 per 15 sama dengan 2. Sedemikian hingga kita bisa memperoleh N-nya 2, maka kita tuliskan CH3 belakangnya 2. Atau ini juga sama dengan C2H6. C2H6 ada ya. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya untuk nomor 4, unsur A dan unsur B dapat membentuk senyawa AB dan AB2. Senyawa AB mengandung 40% massa A. Demikian hingga saya bisa tuliskan ya, nomor 4-nya itu AB terdiri dari A banding B itu sama dengan A-nya 40%, maka B-nya adalah 60%. Kalau saya sederhanakan, maka A banding B itu sama saja dengan 2:3. Sedangkan pada AB2, A banding B, di situ dikatakan mengandung 50% massa A, maka A-nya 50%, tentu B-nya adalah 50% juga. Sedemikian hingga A banding B sama dengan 1:1. Nah, di situ ditanyakan bahwa massa A dalam AB dan A dalam AB2 berbanding. Nah, kalau yang ditanyakan massa AB, maka kita bisa mengasumsikan bahwa B itu tetap. Ya. B tetap. Maka saya bisa menuliskan kembali AB itu A banding B, sedangkan AB2 A banding B. Nah, karena B tetap, kita bisa melihat B ini sebagai, nah, B-nya tetap, maka saya tulis terlebih dahulu yang paling besar itu kan 3. Berarti sini 3, sini 3. Kemudian otomatis yang sebelah sini ini juga 2. Kemudian A yang untuk AB2, karena AB2 itu kan 1:1. Kalau B-nya tetap sini 3, maka mestinya di sini juga 3. Jadi yang ditanyakan adalah perbandingan massa A dalam AB dan A dalam AB2 berbanding, nah inilah 2:3, yaitu D. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor ke-5. Massa 1 atom C12 adalah 2 kali 10⁻⁻24 gram. Massa rata-rata 1 atom X, maka kita bisa mencari massa rata-rata 1
atom X. Jadi kita bisa tuliskan ya, ARX. Ini nomor berapa? Nomor 5 ya. ARX itu sama saja massa rata-rata atom X dibagi dengan 1/12 massa rata-rata atom C12. Nah, maka yang di sini ditanyakan adalah massa rata-rata satu atom X. Maka saya bisa tulis ya, massa rata-rata atom X itu sama dengan ARX dikalikan 1/12 kali massa rata-rata atom C12. Sedemikian hingga saya bisa tuliskan ARX, karena ARX-nya adalah 60 ya. 60 dikali 1/12 dikalikan 2 kali 10 pangkat min 24. Sedemikian hingga saya bisa mendapatkan di sini 5 kali 2 adalah 10 kali 10 pangkat min 24 sama saja 10 pangkat min 23 gram. Atau ini juga bisa dituliskan sebagai 1 kali 10 pangkat min 23 gram, yaitu A. Kita lanjut untuk nomor 6. Molekul berikut yang mengandung jumlah molekul paling banyak. Nah, jumlah molekul paling banyak itu bisa kita peroleh dari hasil perhitungan rumusnya. Jadi bagaimana kita menghitungnya? Maka tentunya kita bisa menghitung satu persatu. Untuk yang A, karena rumusan mol adalah gram dibagi mr ya, maka mol A, untuk mol yang option A maksud saya, mol A adalah gramnya adalah 10 dibagi 30 sama dengan 0,333. Kemudian B, mol sama dengan 11 dibagi 44 sama dengan 1/4 ya, sama dengan 0,25. Yang C, mol itu sama dengan 12 dibagi 46. 12 dibagi 46 itu hasilnya adalah 0,260. Kemudian D, mol diperoleh dari 17 dibagi 71, kita peroleh 0,23. Kemudian E itu adalah mol sama dengan 20 dibagi 76, bisa diperoleh 0,26315. Nah, dari rumusan ini kita bisa menghubungkan dengan rumusan mol jumlah molekul. Mol itu sama dengan jumlah molekul dibagi L. L itu yang nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, maka saya bisa menuliskan rumus jumlah molekul itu sama dengan mol dikalikan L. Karena L-nya itu tetap, karena semuanya kan dikalikan L, maka besar kecilnya jumlah molekul itu hanya tergantung oleh nilai molnya. Jadi pilih mol yang terbesar. Yang terbesar adalah nilai mol yang paling tinggi. Nah, dari mol yang paling tinggi kita memperoleh dari yang A, 0,33. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 7. Jumlah atom besi di dalam sepotong besi yang masanya 112 gram adalah, kita cari molnya terlebih dahulu. Mol sama saja gram per mr, 112/56 sama dengan 2 mol ya, karena ada 2 mol ya. Nah,
Selanjutnya kita bisa mencari jumlah molekulnya. Jumlah molekulnya seperti rumusan ini. Jumlah molekul sama dengan mol dikalikan L. Molnya adalah 2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 itu sama dengan 12,04 kali 10 pangkat 23 molekul. Atom. Nah, yang 12,04 itu bisa juga kalau misalkan komanya, angka koma di belakang koma ini saya majukan 1, itu nanti nilainya menjadi 1,204 kali 10 pangkat 24 atom. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, selanjutnya nomor 8. Massa molar CO adalah 28 gram per mol, maka massa 3,01 kali 10 pangkat 24 molekul CO adalah, nah ini kebalikannya ya. Kebalikannya, massa molarnya 28 gram per mol, massa 3,01 kali 10 pangkat 24 molekul CO-nya adalah, maka cari molnya pakai rumusan yang tadi, yang ini, jumlah molekul dibagi L ya. Jumlah molekul dibagi L. Jumlah molekulnya adalah 3,01 kali 10 pangkat 24 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini dibagi dapat 2 ya. Ini tinggal 10. 10 dibagi 2, 5 mol. Kita sudah memperoleh 5 mol. Kita kembalikan lagi ke rumusan mol yang satunya. Jadi kayak macam bolak-balik aja ya ini ya. Tapi pada intinya yang kita gunakan adalah rumusan mol. Karena rumusan mol itu banyak sekali. Ada gram per mr, ada jumlah molekul per L, ada yang namanya volume dibagi 22,4. Nah, itu semuanya merupakan rumusan mol. Dan semuanya itu berguna. Kita lanjut ke masanya ya. Jadi dengan rumusan ini mol sama dengan gram per mr, maka tentunya gram itu sama dengan mol dikali mr. Molnya adalah 5 mol dikali mr-nya adalah 28, maka kita bisa memperoleh 140 gram. 5 kali 28 itu kan 140 gram. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 9. Apabila diukur pada keadaan standar volume dari 4 gram SO3 atau ARS-nya 32 dan O sama dengan 16 adalah, nah kita pertama juga menghitung mol terlebih dahulu. Mol sama dengan gram per mr. Gramnya adalah 4, kemudian mr-nya kita hitung tersendiri ya. MrSO3, S-nya itu 32 ditambah 3 kali ARO-nya itu 16, berarti sama dengan 32 ditambah 48 sama dengan 80. Jadi MrSO3-nya adalah 80. Jadi kita bisa peroleh ini dibagi 4, 20, 1/20 itu sama dengan 0,05 mol. Nah, kita sekarang pakai rumusan yang baru molnya. Yang tadi saya katakan mol sama dengan volume dibagi 22,4. Maka saya bisa memperoleh volume sama dengan mol dikali 22,4 liter sama dengan 0,05 mol dikali 22,4 liter sama dengan, wah ketutupan ya. Hasil perkaliannya adalah 0,05 mol dikali 22,4 liter itu adalah 1,12 liter. Ada
Ya, jawabannya yang D. Oke, seperti itu. Tarik nafas dulu, silahkan boleh minum dulu biar masuk, biar enggak sepaneng istilah untuk anak-anak siswa-siswi itu, biar nanti tidak sepaneng ya dalam melihat atau belajarnya, biar semuanya materinya juga masuk. Kita lanjutkan untuk yang nomor 10. Nomor 10 ya. Agak kesini aja enggak apa-apa deh. Mestinya diganjel loh ini. Mana ya, ada buku tipis? Enggak ada ya. Semuanya bukunya tebel-tebel. Oke, nomor 10. Pada suhu dan tekanan tertentu, 1 liter gas NO bermasa 1 gram. Jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, massa 3 liter gas CH4 adalah. Nah, kita identifikasi terlebih dahulu 1 liter NO. NO itu sama saja 1 gram. Kemudian, jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, massa 3 liter CH. 3 liter CH4 itu ada berapa gram? Nah, kita mestinya nanti bisa memakai perbandingan antara mol dengan perbandingan volume. Jadi perbandingan mol nanti dibandingkan dengan perbandingan volumenya. Untuk NO-nya kita cari molnya ya. Mol sama dengan gram per mR. Gramnya adalah 1, sedangkan mol NO-nya, N itu 14, O-nya 16. Jadi kalau 16 ditambah 14 itu adalah 30 ya. 30 mol. Udah, biarkan seperti ini aja, nggak perlu disederhanakan. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung mol CH4 ya. Diingat tadi saya mengatakan bahwa perbandingan mol itu sebanding dengan perbandingan volume. Maka kalau boleh saya tuliskan ya, mol NO per mol CH4 itu sama saja volume NO dibagi volume CH4. Jadi kalau saya bisa menuliskannya, maka mol CH4 itu sama saja volume CH4 per volume NO dikali mol NO. Seperti ini. Maka mol CH4 itu sama dengan volume CH4 itu adalah 3 per 1 dikali 1 per 30. 1/10 0,1 mol. Ya, 0,1 mol CH4-nya. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari masanya ya. Untuk mencari masanya berarti gram sama dengan mol dikalikan mR. Molnya jelas 0,1, kemudian dikalikan mR CH4 ya. CH4 itu sama dengan 12 ditambah 4 kali 1 sama dengan 16. Berarti 1,6 gram. Jadi jawabannya adalah 1,6 gram yang D. Selanjutnya nomor 11. Terdapat 2 isotop unsur klorin di alam, yaitu 3717Cl dan 3517Cl. Apabila massa atom rata-rata unsur klorin adalah 35,5, maka prosentase isotop 3717Cl dan 3517Cl adalah. Nah, ini sebenarnya udah pernah saya bahas ya. Jadi 3717Cl dan Cl3517. Nah, saya asumsikan bahwa prosentase Cl yang 37 itu adalah X%, yang sebelahnya adalah 100 min X%. Nah, seperti ini.
Maka saya bisa tuliskan melalui rumusan perhitungan ya. Jadi saya tinggal kalikan saja 37 kali X persen ditambah 35 dikali 100 min X persen sama dengan 35,5. Nah, ini kalau persen itu kan sama dengan per 100 ya. Jadi saya bisa tuliskan 37X per 100 ditambah 35 kali 100 min X per 100 sama dengan 35,5. Saya karena ini berupa pecahan biasa, berarti saya tulis 37X ditambah 3500, dikurangi ya ini ya. Dikurangi 35X dibagi 100 sama dengan 355, nah, sedemikian hingga saya bisa menuliskan rumusannya. Ini langsung saya kurangkan ya, antara X dengan X. Berarti 37X dikurangi 35 adalah 2X. Kemudian ditambah 3500 sama dengan 3550. 2X sama dengan 3550 dikurangi 3500. 2X sama dengan 50. X sama dengan 50 bagi 2, 25. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa antara X-nya ini, X itu kan 25, berarti CL3717 ini adalah 25%. Sedangkan yang sebelah sini untuk 35 CL17 adalah 75%. Jadi ada ya, jawabannya adalah 25% dan 75%. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 12. Nomor 12, di situ dikatakan di antara 1 liter gas berikut jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, gas yang mempunyai massa paling besar. Nah, volumenya kan sama ini tentang molnya kan tentunya sama di sini. Karena kita memiliki rumusan bahwa mol sama dengan volume dibagi 22,4 dengan volume semuanya 1 liter ya, dibagi 22,4. Nah, ini kan berarti molnya semuanya sama. Maka kalau kita diminta untuk mencari masanya, gram sama dengan mr dikalikan dengan mol, maka sama dengan, karena molnya sama, maka besar kecilnya gram itu hanya ditentukan oleh mr-nya. Pilih yang terbesar. MR yang terbesar adalah yang SO3 ya, SO3 atau yang D. Oke, seperti itu. Oke, sebentar saya mau ke belakang terlebih dahulu ya. Oke, kembali lagi masuk ke nomor 13 ya. Di situ ditanyakan mengenai massa unsur besi yang terdapat di dalam 20 gram Fe besi sulfat adalah, kita tinggal menuliskan aja antara perbandingan molekul atom relatif besi dengan mr-nya, AR besi dengan mr-nya. Jadi AR Fe per mr senyawa dikalikan 20 gram. AR Fe-nya adalah Fe 2 kali 56. 2 dikalikan dengan 56 kemudian dibagi dengan, kita hitung terlebih dahulu untuk senyawanya masing-masing. Fe-nya itu ada 2. Jadi 2 dikali 56 ditambah dengan S-nya.
S-nya ada 3 ya di sini ya. Jadi 3 dikalikan dengan 32 ditambah dengan O-nya, diingat di sini ada 4, ada lagi ini ada 3. Jadi kita kalikan terlebih dahulu. Jadi 4 kali 3 adalah 12. Jadi ARO-nya adalah 16 dikalikan berapa? 12. Baru dikali dengan 20 gram. Nah, selanjutnya saya hitung langsung aja ya ini ya. Jadi 112 dibagi dengan penjumlahannya adalah 400. Penjumlahan ini kalau saya jumlahkan 400 ya, dikalikan dengan 20 sedemikian hingga ini bisa saya coret ya, 20 juga. Kemudian 112 dibagi dengan 20 itu kita bisa memperoleh hasil 5,6 gram. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut untuk nomor yang 14 ya. Ini durasinya lumayan panjang ini. 14 di situ ada hemoglobin. Di situ ada, jika diketahui hemoglobin dengan MR-nya 68.000 mengandung 0,33% massa besi, maka jumlah atom FeAr56 dalam molekul hemoglobin adalah, nah kita bisa hitung terlebih dahulu prosentase atau jumlah molekul Fe keseluruhannya terlebih dahulu, karena di situ dikatakan 0,33% ya. 0,33% berarti saya bisa tuliskan 0,33 per 100 dikalikan dengan 68.000. Saya bisa memperoleh 224,4 besi Fe. Nah, sedangkan yang diminta adalah jumlah molekul besinya. Maka jumlah molekul Fe itu sama dengan 224,4 dibagi 56. Itu memperoleh 4 molekul. Nah, 4 atom maksud saya. 4 atom. Ya. Jadi dari prosentasenya dikalikan dengan MR keseluruhannya, kita peroleh bahwa di dalam hemoglobin ada 224,4 besi. Nah, jumlah molekulnya maka 224,4 besinya itu dibagi dengan 56 karena ArFe-nya itu 56. Jadi kita bisa memperoleh hasilnya adalah 4 atom. Selanjutnya nomor 15, MgSO4 magnesium sulfat yang harus dilarutkan untuk membuat 500 ml larutan MgSO4 0,2 molar adalah, ini pertanyaan hiburan ya kalau menurut saya. Bener. Ya, ini benar pertanyaan hiburan. Ini tinggal memasukkan saja ini. Jadi M sama dengan gram dibagi MR sama dengan 1000 dibagi volumenya. Maka saya bisa memperoleh karena molaritasnya 0,2 sama dengan gramnya yang diminta dibagi 120 dikali 1000 per 500. Ini bisa dicoret 2 ya. 2 bisa dicoret dengan 120 menghasilkan 60. Kemudian gramnya sama dengan 0,2 dikali 60 sama dengan 12 gram. Ada ya yang D. Tadi 4 atom itu juga ada, yaitu yang B. Nah, selanjutnya untuk nomor 16. Volume Aquades yang harus ditambahkan ke dalam 10 ml larutan HCl pekat 12 molar agar diperoleh larutan HCl 0,2 molar adalah, ini juga kayaknya hiburan ini. Jadi rumusannya adalah V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. V1 nya adalah, ini untuk yang HCl pekat ya. Kemudian kalau yang satunya lagi yang setelah diencerkan, ini permasalahan tentang pengenceran.
Jadi volume 1 10 mili dikalikan 12 molar sama dengan V2 nya yang dicari dikali molaritas yang kedua adalah 0,2. Maka kita bisa mencari volume 2 sama dengan 120 dibagi 0,2 sama dengan karena ini ada angka di belakang koma 1 ya, tinggal di atas ditambahkan. Nah seperti ini, jadi 1200 dibagi 2 sama dengan 600 ml. Nah 600 ml ini merupakan volume pengenceran. Karena volume pengenceran itu maksudnya volume totalnya ya, antara pelarut sebelumnya ditambah dengan pelarut tambahannya. Mula-mula itu kan 10. Maka yang ditambahkan adalah 600 dikurangi 10, yaitu 590 mili. 590 mili jawabannya. Ada ya? Yang C ternyata. Selanjutnya nomor 17. Sebanyak 1 gram cuplikan yang mengandung karbon dibakar sempurna dengan reaksi C ditambah O2 menghasilkan CO2 dan dihasilkan 672 ml gas CO2 pada 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Kadar karbon dalam cuplikan tersebut adalah, nah kita diminta untuk menghitung kadar cuplikannya. Yang pertama kita cari volume ini terlebih dahulu. Volume molnya. Jadi kita bisa memperoleh mol sama dengan volume dibagi 22,4 sama dengan 0,672 dibagi 22,4 ya, sama dengan ini rumusannya, volume dibagi 22,4. Kenapa ini saya jadikan 0,0672? Karena ini volumenya kan mula-mula mililiter, mestinya kita ubah dulu ke dalam bentuk liter, karena ini nanti satuannya liter. Sedemikian hingga saya bisa memperoleh 0,03 mol. Nah selanjutnya karena molnya adalah 0,03 mol, kita bisa mencari untuk gram C-nya ya. Gram C-nya ini sudah setara ya, ini ya. Ini C1, ini O2 2 ya. Sini C-nya 1, O-nya juga 2. Berarti maka kita bisa, ini kan mol CO2. Mol CO2. Karena koefisien CO2 dengan C itu sama-sama 1 ya. Ini kan 1, ini 1. Maka mol C-nya juga 1. Mol C juga 1. Kok mol C sama? Kok belibet banget. Karena koefisiennya sama-sama 1 ya, maka molnya juga sama. Karena mol CO2 itu 0,03, maka mol C juga 0,03 mol. Maka kita bisa mencari gram C. Gram C itu sama saja mol, ada semut, mol dikalikan dengan MRC-nya. 0,03 kali MRC, C itu adalah 12 ya, sama dengan 0,36 gram. Maka kita baru bisa menghitung prosentasenya. Wah, suara ayamnya Jan. ARC dibagi AR gram C dibagi dengan gram cuplikan kali 100%. Gram C-nya 0,36 dibagi 1 gram dikali 100% sama dengan 36%. Ada ya yang B.
Selanjutnya untuk pada pemanasan 36 gram kristal Mg sulfat anhidrat. Anhidrat itu ada airnya ya. Diperoleh 20 gram magnesium sulfat anhidrat dengan reaksi berikut. Nah, untuk mencari koefisien ini anhidrat itu maksudnya bentuknya kristal ya. Kristal magnesium sulfat itu maksudnya di dalam magnesium sulfat kristal itu mengandung air. Nah, biasanya itu untuk menghilangkan airnya itu kan dipanaskan. Sedemikian hingga kita memperoleh magnesium sulfatnya. Nah, rumus untuk mencari X-nya, X itu diperoleh dari mol H2 dibagi dengan mol anhidrat. Kok mol anhidrat loh? Mol MgSO4-nya. Seperti ini. Maka langkah pertama yang harus kita cari adalah mencari mol MgSO4-nya dulu. Jadi mol MgSO4 adalah gram per mr sama dengan di sini ada gramnya adalah 20. mr MgSO4-nya adalah 120 ya. Bisa hilang 1/6. Biarkan saja seperti ini, tidak perlu nanti kita bagi atau sederhanakan. Kemudian mol airnya, mol H2O. Nah, mol 2H2O itu bisa kita peroleh dari mana? Dari sebentar. Hidung saya itu kalau pagi jangan. Mol H2SO4-nya itu kan sama dengan cara gram per mr. Nah, sekarang dilihat terlebih dahulu. Kita ingat mengenai hukum Proust ya. 38 gram kristal MgSO4 anhidrat. Jadi yang sebelah kiri itu 38. MgSO4-nya itu 20. Sesuai dengan hukum Proust atau hukum kekekalan massa, bahwa massa sebelum reaksi dan massa sesudah reaksi itu adalah sama. Maka kalau di sini 38 gram, di sini mestinya 20 ditambah dengan 18. Ya kan? 20 tambah 18 itu kan juga 38. Jadi kita bisa memperoleh bahwa massa H2O itu adalah 18 gram. MR-nya juga 18 sama dengan 1. Nah, maka kita tinggal masukkan ke dalam persamaan sini. Mol H2O itu adalah 1 dibagi 1/6 sama dengan 6. Jadi koefisiennya adalah yang C. Cukup mudah ya. Tinggal 2. Kita masuk ke nomor 19. Batu kapur kalsium karbonat dengan massa 25 gram habis bereaksi dengan larutan HCl menurut reaksi berikut. Volume gas CO2 yang terjadi yang diukur pada keadaan serupa dengan 1 liter gas nitrogen yang massanya 28 gram adalah, nah kita cari, saya tulis dulu ya di sini. Kalsium karbonat CaCO3 ditambah dengan 2HCl menghasilkan CaCl2 ditambah H2O ditambah CO2. Nah, di situ saya akan mencari mol kalsium karbonat tersebut terlebih dahulu. Mol CaCO3 sama dengan gram per mr. Gramnya CaCO3 adalah 25 gram. Dibagi dengan mr-nya CaCO3. Ca itu adalah 40 ditambah C-nya 12 ditambah 48. 48 tambah 12 itu adalah 60 tambah 40 itu adalah 100. Sama dengan 0,25 mol. Nah, saya sudah punya mol kalsium karbonatnya. Karena mol akan sesuai dengan perbandingan volume. Sesuai dengan perbandingan volume ya, molnya. Maka
di sini kalau kalsium karbonatnya adalah 0,25 mol, maka CO2-nya juga mol CO2 itu juga sama saja dengan 0,25 mol. Karena apa? Karena kok ini mol itu sama saja perbandingan koefisien. Karena di sini kan koefisiennya 1, sini 1. Maka kalau ini 0,25, ini juga 0,25 ya. Di sini sudah ada mol CO2-nya. Mbak. Kembali lagi mol CO2 biasa haus sudah 46 menit ya. 0,25 mol, sedemikian hingga kita selanjutnya adalah mencari mol gas nitrogennya, karena yang untuk perbandingan itu kan nitrogen ya. Maka mol gas nitrogen mol N2 sama dengan gram per mr. Nitrogennya itu adalah 28 gram. Nah, mrn2, N2 berarti N-nya kan ada 2 kali N, N-nya 14, berarti sama saja 28. Sama dengan 1 mol. Nah, dari sini kita baru bisa menghitung volume CO2-nya. Ini 28 ya mr-nya, biar nggak bingung nanti panah ke bawah itu apa maksudnya. Maka volume CO2 sama dengan mol CO2 dibagi mol N2 dikali volume N2. Mol CO2 0,25 dibagi mol N2 1 dikali volume N2 adalah 1 liter, sama dengan 0,25 liter. Nah, sudah ketemu ya. Kemudian selanjutnya nomor terakhir. Nah, nomor terakhir, etanol dapat dibuat melalui proses peragian atau fermentasi glukosa dengan reaksi sebagai berikut. Backsoundnya ayam, suara ayam ya. Wah, benar-benar natural ini. Glukosa dengan reaksi sebagai berikut: C6H12O6 menjadi etanol, rumusannya C2H5OH. Ini posisi sudah setara ya, ditambah 2 CO2. Jika diketahui AR, maka nilai ekonomi atom dari proses tersebut adalah nilai ekonomi atom ya. Jadi kalau di sini yang fokus utamanya adalah etanol. Jadi nilai ekonomi etanol itu diperoleh dari MR etanol dibagi dengan MR hasil reaksi dikali 100%. Hasil reaksi itu semuanya yang di sebelah kanan ya. Jadi etanol ditambah dengan karbon dioksida ini. Nah, kita cari MR etanolnya terlebih dahulu. Jadi C2H5O6 itu kan sama saja 2 kali 12 ditambah H5OH kok O6. H-nya 6 kali 1 ditambah O-nya 16. Nah, sama dengan 80 berapa ini? 80 atau ini berapa ini? 2 kali 12 itu 24 tambah 6 30 tambah 16 berarti
tambah 46. Jadi ini 46. Kemudian ArCO2-nya, CO2-nya sama dengan C-nya 12 ditambah O-nya 2 kali 16. Sama dengan 32 ditambah 12 sama dengan 44. Maka kalau saya tulis ke dalam persamaan di sini, jadi 2 kali 46. Kenapa kalikan 2? Karena di sini ada 2 molekulnya ya. 2 dibagi 2 kali 46 ditambah 2 kali 44 kali 100% sama dengan 92 dibagi 92 ditambah 88 kali 100% sama dengan 92 dibagi dengan berapa nih? Ini 2-nya kalau dikasihkan sini itu udah 90, 180 kali 100% sama dengan 51,1%. Ada ya, jawabannya adalah yang D. Ini tadi yang A. Oke, gitu. Selesai sudah pembahasannya mengenai latihan soal pembahasan latihan akhir bab ya mengenai hukum dasar dan perhitungan kimia. Jadi semua bab dari kelas 1 itu sudah selesai. Nanti tinggal kita belajar mengenai soal uji pencapaian pembelajaran atau soal ujian yang untuk materi ulangan akhir semester atau UAS. Oke, gitu. Saya rasa cukup. Sampai ketemu dalam pembahasan latihan soal UAS yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi. Rajin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.